Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar, dan tentunya sebagai pengingat diri saya sendiri yang masih jauh untuk terus belajar dan terus meningkatkan keimanan kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berlimpah kenikmatan, nikmat kesehatan kepada kita semua, nikmat iman Islam kita sampai pada hari ini. Selawat dan salam kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam dan sampailah kepada kita sampai saat ini. Dalam pembelajaran hari ini, sebagai pengingat saya sendiri tentunya yang masih belajar, kita sama-sama belajar memaknai tafsir surat Al-Hasr ayat 18, bahwasanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala utamanya mengajak orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman saja, menghimbau bahwasanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mengajak perintah dalam melakukan hal-hal yang baik, dan Allah memerintahkan juga untuk menjauhi segala bentuk apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Makanya di setiap kali khutbah Jumat itu pasti ada pesan untuk agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut beberapa mazhab, yaitu khutbah yang tidak disertai dengan pesan takwa, maka khutbah tersebut tidaklah syah, khususnya khutbah Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, amal apa yang kita sudah persiapkan untuk hari esok. Wal tanzur nafsum ma. Jadi makna wal tanzur di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyampaikan pesan, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah terhadap diri kalian, yaitu hitung-hitunglah diri kita, bermuhasabahlah diri kita qabla anfusahu, sebelum kalian amalnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menghitung-hitung, kita harus memperhatikan, kita harus menghitung-hitung amal kita sebelum kita nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menghitung, kemudian ma akharat, apa yang sudah kalian persiapkan, apa yang sudah kalian kerjakan, kemudian
li ghadin, untuk hari esok. Bahwasanya hari esok di sini secara umum itu adalah masa depan kita, baik itu masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat. Jadi masa depan itu meliputi esok. Kalau misal sekarang kita hari ini hari Sabtu, nah untuk hari Minggunya besok itu sudah kita persiapkan. Kalau sekarang bulan November, untuk bulan Desembernya itu kita sudah mempersiapkan. Kalau sekarang tahun 2020, untuk tahun 2021-nya itu sudah kita persiapkan planningnya. Kemudian bisa jadi untuk 5 tahun ke depan sudah dipersiapkan. Bahkan seorang muslim itu bahwa untuk hidup setelah kematian itu adalah merupakan masa depan yang sesungguhnya, adalah masa depan yang pasti. Karena kalau kita mau melihat hari esok, belum tentulah kita masih hidup, apalagi untuk minggu depan, untuk hari esok saja, bulan depan, tahun depan, atau tahun yang akan datang itu kita belum tentu bagaimana diri kita, apakah masih hidup ataukah Allah sayang sama kita memanggilnya. Besok saja belum tentu hidup. Makanya Rasulullah SAW, kalau kita sholat, kata Rasulullah SAW, "Shalu sholatal muwaddi", sholatlah kamu sebagaimana orang yang ingin berpisah. Sholat yang terakhir, sholat perpisahan, sholatul muwaddi. Artinya itu, kalau kita sholat zuhur, anggap bahwa belum tentu kita bisa melaksanakan sholat berikutnya, yaitu sholat asar. Kalau kita melaksanakan sholat asar, belum tentu juga kita bisa melaksanakan sholat maghrib. Begitupun seterusnya. Karena itulah kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan satu sholat, anggaplah itu adalah sholat terakhir kita. Kenapa? Kalau kita menganggap itu adalah sholat terakhir, maka biasanya itu akan melaksanakannya dengan khusyuk. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu belum tentu terakhir, biasanya melaksanakannya itu kesannya kita melaksanakan kurang maksimal. Coba umpamanya ada yang menghadapi suatu vonis. Sebelum divonis, dan vonisnya itu adalah eksekusi, yaitu sebelum ditembak, apa yang ingin kamu kerjakan sebelum dieksekusi? Orang yang beriman itu pasti akan melakukan suatu amal akhir yang terbaik, dan yang terbaik itu ialah sholat, yaitu dulu yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi ketika akan dieksekusi. Satu kali sahabat Rasulullah Muhammad SAW, orang yang benar-benar patuh taat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai teladan, yaitu sahabat Ammar bin Yasir bin Amir, dan istrinya Yasir bernama Sumayyah binti Khayat.
benar-benar tetap tegar meski disiksa demi sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dalam bertakwa ia pernah dibakar, pernah dijemur di padang pasir, hingga dibenamkan ke dalam air sampai tidak bisa bernapas. Namun keyakinannya tetap teguh. Tubuhnya yang sudah terlanjur dipenuhi dengan iman, hingga tulangnya beliau dan darahnya itu sudah mengalir keimanan. Masya Allah. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala seandainya kita didapati ujian seperti itu umpamanya, kemudian apa yang pesan-pesan atau apa amal ibadah kita yang mesti kita lakukan. Kemudian orang yang beriman itu pasti akan mengerjakan dan beribadah, yaitu melaksanakan sholat. Karena sholat itu pasti pada saat kita melaksanakannya, insya Allah merupakan sholat yang paling khusyuk di antara sholat-sholat yang lainnya. Karena kita berharap bahwasanya dengan sholat itu kita akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti penyampaian yang di depan, bahwasanya masa depan bagi seorang muslim itu adalah masa depan yang tertinggi, dan yang pasti yaitu tujuannya akhirat. Adapun masa depan yang belum kita persiapkan, apakah besok, 2 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun, ataupun 5 tahun, ataupun beberapa tahun lagi, itu kita persiapkan. Sebagaimana seorang muslim, kita harus bisa memplanningkannya untuk masa depan. Nah, persiapan apa nih yang kita sama-sama belajar dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dalam bentuk semua persiapan yang kita jalankan di setiap harinya merupakan adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti dari teladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini sebagai pengingat saya diri sendiri, tentunya mudah-mudahan sama-sama mempersiapkan dan belajar agar lebih baik lagi untuk masa depan. Karena persiapan sebagai seorang muslim yaitu salah satu persiapan adalah merupakan kunci sukses untuk masa depan. Wallahu a'lam.